Halo Sobat Teknologi, pada video kali ini kita akan membahas tentang revolusi industri 3.0. Setelah mengganti tenaga otot dengan uap, lalu produksi paralel dengan serial, perubahan apa lagi yang bisa terjadi di dunia industri? Faktor berikutnya yang diganti adalah manusianya. Sebelumnya pada revolusi industri 2.0, produksi barang masih membutuhkan tenaga manusia. Namun, setelah terjadi revolusi industri 3.0, tenaga manusia tidak lagi dibutuhkan terlalu banyak. Pada revolusi industri 3.0, abad industri perlahan digantikan dengan abad informasi.
Sebelum mengenal apa itu revolusi industri 3.0, mari kita cari tahu bagaimana terjadinya revolusi industri ketiga. Revolusi industri ketiga dimulai pada tahun 1800-an. Pada masa itu, perhitungan dengan menggunakan tabel matematika sering mengalami kesalahan. Charles Babbage, seorang matematikawan asal Inggris, ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Saat itu, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Sicard
Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Gagasan awal tentang mesin Babbage ditulis dalam bentuk surat yang ditulisnya kepada masyarakat astronomi kerajaan.
Kemudian di era Perang Dunia II, dikembangkanlah sistem tersebut oleh Alan Turing, seorang peneliti matematika dan komputer serta pahlawan perang dari Inggris. Dia adalah orang pertama yang berpikir menggunakan komputer untuk berbagai keperluan. Dia mengatakan bahwa komputer dapat menjalankan berbagai program. Dia juga memberikan ide tentang mesin Turing, mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Pada saat pecah Perang Dunia II, ia memainkan peran penting dalam menguraikan pesan yang dienkripsi oleh mesin Enigma Jerman, yang menyediakan data intelijen penting bagi sekutu. Dia memimpin sebuah tim yang merancang sebuah mesin yang dikenal sebagai bom B, yang berhasil menerjemahkan sandi pesan Jerman. Setelah Perang Dunia II selesai, ia berubah pikiran untuk mengembangkan mesin yang secara logis akan memproses informasi. Lalu pada tahun 1949, ia pergi ke Manchester University di mana dia memimpin laboratorium komputasi dan mengembangkan sebuah mesin yang membantu untuk membentuk dasar-dasar pada bidang kecerdasan buatan. Setelah Perang Dunia Kedua, komputer makin berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan, pembuatan produk-produk makanan, sabun mandi, parfum, dan lain-lain, semuanya serba instan karena penggunaan komputer. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang lebih sedikit, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Pada tahun 1969, publik pertama kali diperkenalkan dengan konsep yang mengarah ke internet ketika pesan dikirim melalui ARPANET. ARPANET adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. ARPANET didirikan oleh Advanced Research Projects Agency dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pada 1970-an, mulai diperkenalkannya komputer rumah, konsol video game coin,
dan zaman kemasan video game arcade, dimulai dengan game yang berjudul Space Invaders. Ketika teknologi digital berkembang biak dan peralihan dari pencatatan analog ke digital menjadi standar baru dalam bisnis, deskripsi pekerjaan yang relatif baru dipopulerkan, yaitu petugas entry data. Diambil dari jajaran sekretaris dan juru ketik dari dekade sebelumnya, tugas petugas entry data adalah mengubah data analog seperti catatan pelanggan, faktur, dan lain-lain menjadi data yang digital.
Pada tahun 1989, Sir Timothy John Berners-Lee menciptakan World Wide Web. Pada tahun 1990, ia mengembangkan fondasi untuk web HTTP, HTML, server, dan situs web pertama untuk mengelola dokumentasi. World Wide Web menjadi dapat diakses publik pada tahun 1991 yang hanya tersedia untuk pemerintah dan universitas. Pada tahun 1993, Mark Anderson dan Eric Bina memperkenalkan Mosaic, browser web pertama yang mampu menampilkan gambar sebaris dan dasar untuk browser selanjutnya seperti Netscape Navigator dan Internet Explorer.
Setelah mengetahui bagaimana terjadinya revolusi industri ketiga, mari kita mengenal apa itu revolusi industri 3.0. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis, yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia, dari mulai membantu mempermudah segala urusan, sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Dengan adanya revolusi industri 3.0, perubahan terjadi pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman ini. Banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan pengguna mesin yang semakin canggih dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya menjadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Dengan adanya revolusi industri 3.0, perubahan terjadi pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada pun harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman ini. Banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan pengguna mesin yang semakin canggih dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya menjadi otomatis, tidak memerlukan manusia lagi.
Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. CD-ROM resmi hadir sebagai alat penyimpanan yang mampu menampung data hingga 550 MB. CD-ROM kemudian ditetapkan sebagai standar umum komputer. Pada tahun yang sama, Microsoft resmi memperkenalkan Microsoft Word, diikuti oleh Apple yang merilis Macintosh di tahun 1984. Macintosh dikenal sebagai komputer pertama yang dapat dikendalikan menggunakan mouse serta dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Tak mau ketinggalan, Microsoft turut meluncurkan sistem operasi Windows yang menawarkan keunggulan dari multitasking dan sudah dibekali dengan antarmuka grafis. Apple kemudian meluncurkan sebuah inovasi baru bernama PowerBook, sebuah seri laptop portable yang dapat dibawa kemana saja. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNet, atau National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di European Organization for Nuclear Research, mengembangkan bahasa HTML dan memperkenalkan World Wide Web kepada publik. Perkembangan Internet of Things mulai terlihat sejak adanya teknologi wireless dan nirkabel, microelectromechanical, quick response, dan tentunya juga jaringan internet. Salah satu perangkat IoT yang pertama kali dibuat adalah sebuah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon Hacknet mengkoneksikan sebuah toaster ke internet. Toaster atau pemanggang roti tersebut bisa dimatikan dan dinyalakan melalui jaringan internet. Meskipun terdengar sederhana, alat ini sudah termasuk sangat canggih pada masa itu. Lalu pada tahun 1994, Steve Mann menciptakan IoT lainnya dalam bentuk WearCam. Di tahun 1997, Paul Szabo menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan pada berbagai perangkat. Akhirnya, pada tahun 1999, Kevin Aston yang merupakan Direktur Auto ID Center dari MIT membuat konsep Internet of Things yang terkenal sampai sekarang. Pada tahun 1998, mesin pencari Google lahir, mengubah cara pengguna berinteraksi dengan internet. Larry Page bersama Sergey Brin mulai memperkenalkan Google di tahun 1999. Awalnya, tak mudah kedua orang ini membuat mesin pencari di internet ini. Keduanya bahkan sempat merasa tidak cocok karena perbedaan setiap topik yang dibicarakan. Google berdasarkan pada teknologi PageRank yang sudah dipatenkan. Hal ini memudahkan mereka membuat dasar struktur link antara situs web. Proyek ini dikerjakan Larry dan Brin mulai tahun 1996. Ketika awal berdiri, mesin pencari ini mendapat suntikan investasi senilai $100.000 atau setara dengan 1,3 miliar rupiah dari co-founder Sun, Andy Bechtolsheim. Keduanya juga mendapat kantor pertama berupa sebuah garasi milik Susan Wojcicki, sosok yang kini menjadi CEO YouTube. Memasuki abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat, seiring dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 2002, teknologi cloud mulai berkembang dengan peluncuran Amazon Web Service. Di tahun 2004, era media sosial dimulai. Salah satunya adalah kemunculan Facebook. Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri, bersama beberapa rekan diantaranya Dustin Moskovitz, Chris Hughes, dan Eduardo Severin. Pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal The Facebook. Dalam perjalanan awal, Facebook hanya dapat diakses terbatas oleh anggota asrama dari mahasiswa Harvard University
Lalu pada 1 Maret 2004, Facebook memperluas jangkauan akses dari Harvard ke Stanford, Columbia, dan Yale University. Pada 1 Juni 2004, Mark bersama rekan memindahkan kantor Facebook dari Harvard ke Palo Alto, California. Dalam kurun waktu 3 bulan setelahnya, Facebook atau The Facebook melakukan perubahan tampilan dengan meluncurkan Facebook Wall yang berfungsi untuk meletakkan pesan kepada teman-teman mereka. Belum genap setahun sejak diluncurkan pertama kali, Facebook telah memiliki 1 juta pengguna aktif pada 1 Desember 2004. Pada tahun 2005, disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar meluncurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama macOS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Apple berhasil memimpin tren pasar berkat hadirnya iTunes. Kurang dari 1 pekan setelah dirilis, aplikasi pemutar musik ini sudah digunakan untuk mengunduh lebih dari 1 juta judul lagu. Beberapa aplikasi seperti YouTube, Mozilla Firefox, dan MySpace turut hadir di era modern ini. Hingga pada 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Pengembangan MacBook kembali dilanjutkan oleh generasi terbaru, MacBook Air, pada 2007. Pada tahun yang sama, Steve Jobs turut memperkenalkan iPhone untuk pertama kalinya, diikuti oleh iPad pada 2010. Nah, bagaimana sobat teknologi? Ternyata sejarah perkembangan industri 3.0 sangatlah panjang. Mulai dari hanya sekedar perhitungan secara mekanik, sampai terciptanya teknologi canggih seperti internet, personal komputer, USB drive, laptop, Internet of Things, dan masih banyak lainnya. Setelah mengetahui bagaimana terjadinya revolusi industri ketiga, mari kita mengenal apa itu revolusi industri 3.0. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya tenaga pembangkit listrik, revolusi industri 3.0 ini dipicu dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Dari mulai membantu mempermudah segala urusan, sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Dengan adanya revolusi industri 3.0, perubahan terjadi pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer. Berbagai bisnis yang ada harus beradaptasi dan merubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman ini. Banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan pengguna mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Proses ini disebut otomatisasi. Semuanya menjadi otomatis dan tidak memerlukan manusia lagi. Artinya, sekali lagi terjadi penurunan kelangkaan sumber daya manusia, terbebasnya ribuan tenaga kerja untuk pekerjaan-pekerjaan lain. Seiring dengan kemajuan komputer, kemajuan mesin-mesin yang bisa dikendalikan komputer tersebut juga meningkat. Macam-macam mesin diciptakan dengan bentuk dan fungsi yang menyerupai bentuk dan fungsi manusia. Peristiwa revolusi industri 3.0 ini menempatkan komputer sebagai otak dari sebuah mesin
Robot menjadi tangannya, pelan-pelan fungsi pekerja kasar dan pekerja manual menghilang. Revolusi Industri 3.0 pada dasarnya telah mengubah cara kita berperilaku, berpikir, berkomunikasi, bekerja, dan mencari nafkah. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat berubah dari mengandalkan sektor manufaktur menjadi mengandalkan sektor jasa seperti bank, studio film, teknologi informasi, dan lain-lainnya. Mereka berubah dari ekonomi industri menjadi ekonomi informasi. Karena kemajuan ini juga, terjadilah perubahan dari data analog menjadi data digital. Dengan munculnya revolusi industri 3.0, machine learning secara perlahan mengambil alih pabrik dan otomatisasi proses produktif menjadi hal biasa. Pada satu sisi, perkembangan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia karena hanya dalam hitungan jam, banyak produk yang dapat dihasilkan. Proses bisnis semakin berkembang pesat dan lebih terstruktur, mulai dari tahap perencanaan oleh manusia, jadwal, dan aliran proses produksi. Pada revolusi 3.0 ini pun, dunia bisnis mulai memperhatikan penekanan biaya produksi. Sehingga, demi mengurangi biaya produksi, maka konsep pemindahan pabrik ke negara dengan biaya rendah mulai dilakukan. Dengan munculnya komputer dan akses internet pada revolusi 3.0, membuat dunia menjadi seperti tanpa batas dan sangat dekat antara belahan dunia yang satu dengan dunia lainnya. Sehingga orang-orang akan lebih mudah dalam menyampaikan gagasan maupun pendapat serta lebih mudah untuk mendapat informasi walaupun nyatanya orang-orang terpisah sangat jauh. Dengan teknologi komputer dan internet, membuat orang-orang dapat dengan mudah mengakses berbagai macam hal yang ingin diketahui di internet, kapanpun dan dimanapun. Selain dalam hal mencari informasi, kemudahan lain yang didapat yaitu kemudahan dalam penukaran data. Adanya koneksi antara komputer dengan internet ataupun Bluetooth membuat banyak orang dapat menukar data sehingga bisa lebih memudahkan dalam pekerjaan masing-masing. Berbagai fasilitas internet seperti email, SMS, chatting, dan masih banyak lagi dapat menghubungkan kita dengan orang-orang yang jaraknya jauh dengan kita hanya dengan menggunakan internet. Saat ini banyak bisnis dari berbagai bidang yang berjalan melalui internet. Oleh karena itu, transaksi bisnis akan semakin mudah dan menguntungkan bagi pengusaha maupun pelaku bisnis. Transformasi digital memungkinkan teknologi untuk terus beradaptasi yang menghasilkan peningkatan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas. Dengan meningkatnya kemajuan teknis, revolusi digital telah menciptakan permintaan akan keterampilan kerja baru. Secara ekonomi, pengecer, perusahaan truk, dan bank telah beralih ke format digital. Selain itu, pengenalan cryptocurrency seperti Bitcoin menciptakan transaksi yang lebih cepat dan aman. Efek negatif dari revolusi industri ketiga ini antara lain kelebihan informasi, predator internet, bentuk isolasi sosial, dan kejenuhan media. Dalam jajak pendapat anggota terkemuka dari media berita nasional, 65% mengatakan internet lebih merugikan jurnalisme daripada membantu, dengan mengizinkan siapapun tidak peduli seberapa amatir dan tidak terampilnya menjadi jurnalis, menyebabkan informasi menjadi lebih kabur, dan munculnya teori konspirasi dengan cara yang tidak ada di masa lalu. Masalah hak cipta dan merek dagang juga menemukan kehidupan baru dalam revolusi digital. Kemampuan luas konsumen untuk memproduksi dan mendistribusikan reproduksi yang tepat dari karya yang dilindungi secara dramatis mengubah lanskap kekayaan intelektual, terutama di industri musik, film, dan televisi. Revolusi digital terutama mengenai privasi, hak cipta, sensor, dan berbagai informasi tetap menjadi topik yang kontroversial. Seiring dengan kemajuan revolusi digital, masih belum jelas sejauh mana masyarakat telah terpengaruh dan akan diubah di masa depan. Dengan kemajuan teknologi digital, pelanggaran hak cipta akan sulit dideteksi. Mereka akan lebih sering terjadi, akan sulit dibuktikan, dan publik akan terus menemukan celah di sekitar hukum.
Pergeseran ke digitalisasi di dunia media kontemporer telah menciptakan implikasi bagi produk media massal tradisional. Dengan semakin majunya teknologi, semakin terkonvergensinya ranah media massa dengan semakin sedikitnya kebutuhan akan teknologi komunikasi tradisional. Setelah pemasangan komputer dan robot dalam proses produksi, memangnya kemajuan apa lagi sih yang bisa terjadi di dunia industri?